Jadi sila ketuhanan itu pun hendaknya dimaknai dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi itu ada dua. Dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, boleh-boleh saja strict kepada kitab sucinya. Tetapi pada waktu kita bergaul dengan orang-orang lain yang berbeda agamanya, berbeda paham agamanya, berbeda sukunya, berbeda keyakinan politiknya, maka hendaknya kita itu memiliki toleransi dan hidup bersama. Ya, misalnya di Malang yang saya pernah dengar ya, di daerah kota sana, ya, ada tempat-tempat penginapan yang tidak menghendaki orang yang agama lainnya itu harus agama X tertentu. Hal ini tidak layak sekali. Karena apa? Kita itu sama-sama manusia. Nah, di dalam menghayati dan menerapkan agamanya itu hendaknya juga berisi dengan sila yang kedua, yaitu apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan, humanity. Ya, nah ini sangat besar sekali. Jadi janganlah kita itu menganut agama kita dan menerapkan agama kita, tapi kemudian melupakan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan. Kita harus bersikap adil kepada sesama umat manusia. Jangan adil terhadap sesama umat beragamanya, tetapi tidak adil terhadap umat beragama yang lain. Nah, di dalam kesempatan inilah maka sila pertama itu harus berisi unsur-unsur daripada sila yang kedua. Ya kita lihat aja di negara-negara lain. Ada orang yang menganut agamanya, tetapi mensia-siakan dan kejam terhadap kelompok paham agama yang lain, atau terhadap orang yang beragama yang lain. Hal ini adalah sangat tidak tepat sekali. Karena kemanusiaan itu di atas segala-galanya. Humanity is above all. Bukan kemanusiaan itu ditaruh yang bawah dengan dalih agama itu dari Tuhan, maka ini dipersatukan kalau perlu menginjak-injak nilai-nilai kemanusiaan. Nah ini gunanya untuk dipahami, bukan suatu 5 tiang yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi setiap tiang itu mengandung unsur-unsur yang lain. Di dalam beragama pun, di samping kita itu menganut unsur-unsur kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kita itu bersikap adil, itu namanya beradab. Orang yang beradab tapi tidak adil, itu bisa dikatakan biadab atau tidak beradab. Nah, kasarnya itu adalah biadab. Nah, karena itulah maka adab ada kaitannya dengan sopan santun, dengan hati nurani dan sebagainya. Itu harus diterapkan dengan cara berkeadilan. Nah, cara beragama yang menggunakan sila menerapkan unsur persaudaraan, sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Jadi kita lihat bahwa setiap agama itu mengandung budaya-budaya anak negeri, budaya-budaya lokal. Itu keistimewaannya. Hampir semua agama mempunyai nilai-nilai yang sifatnya lokal. Kita lihat aja di dalam agama Buddha yang berasal dari India. Pada waktu di Indonesia, lihatlah patung Buddha. Dengan contohnya adalah Borobudur. Sangat berbeda dengan patung Buddha dengan budaya Thailand, dengan budaya Myanmar, dengan budaya Sri Lanka, apalagi dengan budaya Tionghoa. Bisa berbeda. Nah, pada waktu banyak tamu-tamu datang kemari ke Dhammadipparama, saya tunjukkan bahwa singa itu adalah sama binatangnya, itu singa. Tetapi manifestasinya berdasarkan budaya setempat. Lihatlah ini, singa gaya Borobudur. Lihat bentuknya seperti ini. Singa dalam bentuk Myanmar, bentuknya seperti yang ini. Kemudian yang model Thailand, model Tionghoa, binatangnya satu, tetapi manifestasi budayanya berbeda-beda. Sehingga dari bentuk-bentuk patung Buddha, dalam bentuk singa, dalam bentuk
naga, itu budaya setempat itu sangat muncul, sangat terlihat sekali. Sehingga agama dengan budaya anak negeri itu sangat kuat sekali. Karena itu Anda sebagai mahasiswa pun, di dalam mengembangkan agama Buddha, kalau Anda berasal dari Halong, bagaimana mengangkat, memperkaya budaya Halong itu di dalam pengembangan agama Buddha di wilayah Anda. Demikian juga orang-orang yang berasal dari Sasak di Lombok Utara, Lombok Barat, itu juga harus dikembangkan budaya setempat untuk memperkaya dalam budaya agama. Di Jawa pun juga berbeda. Ya. Pada waktu saya mengikuti latihan Vipassana dengan serius, timbul kesadaran saya ya, bahwa ternyata Serimpi atau Bedoyo yang ada di dalam Keraton Solo dan Keraton Jogja itu pun mengandung teknik-teknik meditasi Vipassana. Ya, mengangkat tangannya, mengangkat kakinya, kemudian menyeblakkan kainnya dan sebagainya. Itu adalah bagian daripada Vipassana, meningkatkan kesadaran, kemudian cara duduk dan sebagainya. Itu adalah manifestasi budaya Vipassana yang masuk ke dalam seni budaya Serimpi dan Bedoyo, tari keramat yang ada di Keraton Yogyakarta, Surakarta, Pakualaman maupun dari Mangkunegaran. Inilah keunikan daripada budaya agama itu ada di sana. Budaya Tionghoa berbeda lagi. Yang patung Budanya juga berbeda, bentuknya, cara jubahnya juga berbeda. Jadi kita yang mana? Ya tidak ada. Ya, oleh karena hanya deskripsinya mengenai Buddha itu ada di dalam kitab suci, tetapi mendeskripsinya bisa berbeda. Seperti tadi saya katakan, singanya sama, bentuknya udah semua lihat. Tetapi manifestasi penggambarannya, perwujudannya bisa berbeda-beda. Dengan singa Eropa bisa berbeda. Nah, pemahaman inilah yang harus diketahui di dalam membabarkan agama itu. Sangat penting sekali, tidak boleh egois berdasarkan teksnya, tetapi harus ada sosio-psikologis. Psikologinya juga ada, sosiologinya juga ada. Dan itulah yang membandingkan. Jangan menganggap yang ada di luar yang seperti itu adalah kebenaran mutlak. Oh tidak. Karena manifestasinya itu berbeda sekali. Nah inilah cara-cara memahami Pancasila ini di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, beragama itu yang ada kaitannya dengan kebangsaan dan humanity dan kemanusiaan. Jadi beragama itu harus mencakup dua hal yang sangat penting sekali, yaitu kemanusiaan dan kebangsaan. Nah, tiga-tiganya ini nantinya harus terwujud di dalam sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyatan perwakilan, demokrasi dengan gaya Indonesia. Itu pun masih dicari. Ya, ada demokrasi gaya Soekarno pada waktu itu, gaya terpimpin, dikatakan itu bukan Pancasila. Kemudian muncul gaya demokrasi yang otoriter, gaya Soeharto, itu pun dikatakan salah. Kemudian gaya demokrasi, gaya reformasi juga masih dicari bentuknya. Ya, ada pemilihan umum yang tidak langsung melalui perwakilan karena katanya sesuai dengan Pancasila. Kemudian itu dirasakan banyak negatifnya, muncul pemilihan umum dengan gaya langsung, dengan biaya yang besar dan sebagainya. Memang itu masih mencari-cari gaya mana yang pas dengan budaya bangsa. Nah, semuanya hal itu pada akhirnya untuk apa sih? Keadilan sosial bagi seluruh segenap rakyat Indonesia. Ujungnya apa? Happiness. Keadilan sosial. Happiness.
keadilan sosial yang membahagiakan semuanya tanpa harus membedakan untuk kelompok satu dengan lain. Dan kewajiban negara harus bertindak yang demikian. Jadi negara yang merupakan motor utama daripada penerapan Pancasila ini harus juga tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap kelompok tertentu, kelompok agama tertentu, kelompok paham agama tertentu, kelompok suku tertentu, harus berbaur menjebatinya. Sehingga pemahaman Pancasila ini sangat penting sekali untuk dikenal, diketahui, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu saya juga di dalam aktivitas saya, di dalam dialog dalam lintas agama, sangat penting sekali. Saya tidak boleh mengatakan agamaku yang paling benar, agamaku yang paling murni, yang lain adalah salah. Karena apa? Wah, menurut teks saya, Anda itu salah. Kemudian saya salah-salahkan. Tidak boleh. Nah, di dalam agama Islam mengatakan, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Punyamu ya sudah, silakan. Punyamu saya tidak. Di dalam kesalehannya itu adalah yang ke atas itu adalah sangat strict kepada aturan agamanya karena berkaitan dengan perintah dari Tuhannya masing-masing, ya, perintah dari kitab sucinya masing-masing. Tetapi dalam hubungan kemanusiaan kita harus fleksibel, kita harus toleran, karena kita memang mengakui perbedaan itu adalah kewajaran. Dalam bahasa Arabnya itu sunnatullah. Ya, kewajaran memang harus berbeda. Jangankan manusia, anggrek yang di depan kuti saya pun namanya anggrek, bentuknya berbeda, warnanya berbeda, jenisnya berbeda, tapi tetap namanya anggrek. Nah, demikian juga dengan apel, kelihatannya cuma satu, jenisnya macam-macam. Nah, memang dunia adalah selalu apa? Berbeda. Nah, sumbangan umat Buddha itu adalah lain didapatkan oleh Bung Karno. Dan saya bersyukur pada 2 tahun lalu saya bisa ke Ende dan duduk di bawah pohon sukun di mana Soekarno pernah diasingkan ke Ende, ke NTT sana. Kemudian beliau itu merumuskan Pancasila. Dan di Ende itu mayoritasnya Katolik. Tetapi bisa melakukan adaptasi di dalam lingkungan Katolik, membuat sandiwara dan sebagainya, sehingga beliau bisa diterima dimanapun juga. Nah, saya bersyukur saya bisa ke rumah yang ditempati oleh beliau di pengasingan di Ende itu. Saya bisa mencuci muka saya dengan air sumur yang pernah dipakai oleh Soekarno. Nah, saya bersyukur bisa merasakan itu semua. Nah, Soekarno di dalam merumuskan Pancasila itu mengenal kenapa dikatakan Pancasila. Karena beliau adalah seorang yang intelektual. Hobinya apa? Membaca. Kemudian apa? Bertemu dengan orang-orang yang berbeda dalam banyak hal. Syair-syair atau puisi-puisi yang dibuat oleh Sri Mangkunegoro yang ke-6 dan sebagainya. Hafal beliau. Saya tahu tapi saya tidak hafal. Bisa. Jadi yang kita hargai itu apa? Pengetahuannya, perilakunya, dedikasinya, kesetiaannya. Itu yang menentukan mengenai kemanusiaan. Bukan apa agamamu, apa sukumu, apa paham politikmu. Tidak jadi masalah.